Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan edukasi bersama berbagi bersama. Ingat ya, jangan fokus sama nama penyakitnya, tapi fokus gimana caranya sehat. Karena yang namanya sakit bagi penyehat itu adalah proses alami tubuh dan gejala dan tandanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit. Kalau kita fokus sehat, tuh badan punya kemampuan untuk bertahan terhadap serangan penyakit, bahkan ngusir penyakit. Hari ini ada nama penyakit yang namanya asam urat. Jangan fokus sama namanya, tapi fokus sama gejalanya. Ingat ya, yang namanya asam urat itu adalah sampah akhir. Sampah ya, sampah akhir dari metabolisme protein yang harus dibuang. Karena dia mengendap di dalam tubuh, maka itu akan mengkristal di sebuah sendi-sendi kita. Itu kan tanda dan gejalanya, seperti itu. Ada nyeri di sana. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa satu, kalau Anda makan, maka yang terjadi adalah proses sistem cerna kita lagi maksimal kerjanya. Ketika kita lagi beraktivitas tuh yang namanya organ jantung kerjanya juga maksimal. Dan ingat, kalau detoksifikasi lagi kerja maksimal, sesungguhnya organ hati tuh yang lagi kerja keras. Nah, organ hati kerja kerasnya itu di malam. Maka satu, tidur, karena proses detoksifikasi itu terjadi maksimal ketika yang bersangkutan tidur dari jam 8 malam habis isya sampai jam 1 malam. Itu adalah proses detoksifikasi yang lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau ketemu pasien asam urat, perhatikan tidurnya. Kalau tidurnya nggak maksimal, nggak berkualitas, fokus ke sana dulu. Satu, tingkatkan endorfinnya. Dua, kasih herbal yang sifatnya sedatif. Kedua, air. Ingat ya, yang namanya sampah metabolisme tadi itu mengalir di pembuluh darah bersama-sama dengan darah, sebuah cairan yang berwarna merah yang ada di dalam pembuluh darah. Bagian dari darah yang paling besar adalah plasma darah. Di dalam plasma darah, komponen yang paling besar adalah air, 92%. Pastikan airnya yang bersangkutan cukup untuk membilas atau mengeluarkan itu yang namanya asam urat. Maka ingat ya, 1 kilogram itu minimal 40 mili. Cukupkan itu. Yang ketiga adalah panas tubuh. Kenapa gejala dan tandanya itu ada di tangan dan kaki, sendi tangan dan kaki? Karena area ini paling jauh dari jantung. Ketika darah nggak nyampe ke sendi dan tangan, kaki, maka akan terjadi endapan, akan terjadi pengkristasan. Oleh karenanya, pastikan panas tubuhnya terjadi. Satu, keseimbangan gerak dan diam tubuh itu wajib dilakukan, terutama di pagi hari. Olahraga panas, jadi harus banyak beraktivitas, olah napas, gerak emosi, optimis, semangat, itu wajib. Nah, berikutnya asam di kondisi tubuh kita. Kapan asam itu terjadi? Satu, mager, males gerak, begitu ya. Yang kedua, banyak makan yang daging atau yang warnanya merah, daging yang warna. Yang ketiga, minimal yang namanya buah dan sayuran, karena dia adalah materi atau mikronutrisi yang sifatnya basah. Dan yang terakhir nih, yang sering kita lupakan, pemakaian obat kimia jangka panjang akan membuat tubuh kita itu akan bertambah asam. Asam tadi akan membuat kristal atau asam urat tadi mengendap di dalam tubuh, terutama di organ ginjal. Makanya kalau tinggi organ asam uratnya, itu tiba-tiba nanti dapat tuh yang namanya batu ginjal. Jadi panas tubuh dan asam itu sangat mempengaruhi bagaimana asam urat ini bisa didetoksifikasi. Berikutnya adalah pantangan dan anjuran. Ingat ya, sakit itu akibat sumber daya yang khabits yang masuk ke dalam tubuh. Dia nggak halal, dia nggak thayyib. Sesuatu yang nggak thayyib itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Maka kurangi. Kalau dia yang bersangkutan itu tinggi protein, kacang-kacangan, daging warnanya merah, itu dikurangi dulu sehingga tidak dihilangkan, dikurangi. Yang kedua tadi anjurannya, kalau pantangannya
adalah bergerak, banyak air, istirahat yang cukup, terutama di malam hari. Begitu. Dan yang terakhir adalah langkah terapinya. Ingat ya, yang namanya sistem tubuh bekerja maksimal termasuk detoksifikasi ketika organ tubuhnya seimbang. Nah, ingat ya, organ tubuh bagian dalam kita itu yang ngontrol adalah otak, sistem saraf otonom. Di dalam sistem saraf otonom ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Pastikan yang bersangkutan sistem saraf parasimpatisnya aktif, ditandai dengan kualitas tidur yang meningkat, bagus deep sleeping, itu tandanya aktif. Kenapa? Karena mode tubuhnya adalah relax respon, detoksifikasi maksimal. Nanti jaringan yang rusak akibat pecahan kasa atau asam urat yang merusak jaringan yang ada di sendi-sendi tadi, terjadi regenerasi sel. Nah, mode tubuhnya relax respon tadi. Tandanya apa? Endorfinnya keluar, melatoninnya keluar, serotoninnya keluar, oksitoksinnya keluar. Nah, pastikan itu keluar. Bahasa sederhananya, seimbangkan sistem saraf otonomnya. Yang kedua, benerin perutnya dulu. Ingat ya, bahwa tadi kalau tubuhnya asam, biasanya dipastikan tuh ekosistem bakteri baik sama bakteri buruk di perut nggak seimbang. Seimbangkan itunya. Probiotik, setelah probiotik baru prebiotik. Terakhir nih, sehatkan sistem sirkulasinya. Salah satunya dengan cara bekam. Karena bekam meningkatkan fungsi darah. Ingat ya, yang namanya sistem organ, dalam hal ini sistem organ sirkulasi, organnya ada yang namanya jantung, ada pembuluh darah dan darah. Untuk menyehatkan jantung dan pembuluh darah, itu darahnya dulu yang disehatkan. Dia harus encer, salah satunya tadi darahnya air putihnya harus cukup, karena kalau cukup air putihnya darahnya jadi encer, vikositasnya. Yang kedua, sampahnya harus dibuang paling cepat itu dengan bekam, gitu ya, menghilangkan sumber darah. Yang ketiga, melebarkan pembuluh darah. Bekam ini menstimulasi pembuluh darah itu melebar dengan cara apa? Dengan cara hormon endorfinnya keluar, dengan cara yang namanya nitric oxide keluar. Pak, bekamnya dengan kondisi ini seperti apa? Ingat ya, penyakit ini penyakit orang tua, tapi karena orang muda sekarang mudah diserang, anggap aja ini penyakit kronis dan degeneratif. Kalau ketemu kayak gitu, terapinya nggak boleh banyak titik. Titiknya disesuaikan, misalnya sekarang 5 titik, 2 titik di area lokasi yang mengalami sakit di sekitarnya. Kita buat peradangan lokal buatan supaya materi inflamasinya keluar lebih banyak. Itu yang namanya area yang ngunci tadi, sumbatan metabolisme yang ada di situ jadi meningkat, si sampah-sampah mudah dikeluarkan. Yang kedua, titik sunahnya di area punggung. Baru nanti 3-5 hari datang lagi, bekam lagi. Ingat ya, volume darah yang keluar dalam 1 bulan supaya aman 120-150 cc. Maka Anda bisa sesuaikan dalam 1 bulan, bisa 3 kali atau 4 kali dibekam, tapi titiknya kira-kira 15 titik secara total. Kalau Anda buat sekarang 5 titik, maka 10 hari kemudian 5 titik, 10 hari kemudian 5 titik. Sekaligus kontrol pantangan dan anjuran ini dikerjain nggak? Kalau nggak dikerjain, biasanya nggak ada perubahan, hanya mengandalkan obat perdana. Dah, gitu aja berbagi hari ini. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Relawan, edukasi bersama, berbagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.